Baik, ini kita bahas limit tak hingga. Nanti mungkin saya pelan-pelan sambil coret-coret. Semoga nanti ini ya bisa tersampaikan. Jadi limit limit tak hingga adalah konsep limit yang melibatkan lambang tak hingga tak hingga ini yang seperti yang di slide melambangkan yang dilambangkan dengan lambang tak hingga positif ya dan tak hingga negatif. Tak hingga positif kalau dia berarti ini kita bicaranya sumbu X. Kalau X-nya ke arah kanan berarti kan tak hingganya positif jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai tak hingga gitu ya. Kemudian kalau tak hingga negatif yang arahnya ke kiri ya. -1, -2, -3, -4, -5 dan seterusnya. Yaitu bila nilai fungsi fx membesar atau mengecil tanpa batas. Jadi ke kanan nggak terbatas, berarti tak hingga positif. Kemudian ke kiri tanpa batas, tak hingga negatif. Atau ketika variabel x itu membesar, mengecil tanpa batas tadi ya. Jadi dilambangkan dengan, dinotasikan dengan limit x tak hingga fx sama dengan satu. Seperti yang digambar, yang di grafik, ya itu dinotasikan limit x hingga sampai tak hingga fx sama dengan satu. Atau limit x sampai dengan negatif tak hingga fx sama dengan min satu. Artinya semakin x-nya bergerak ke kanan tak hingga, semakin fx-nya bergerak ke kanan tak hingga, maka nilai fx-nya atau nilai y-nya semakin mendekati satu. Kalau kita lihat gambar garis biru itu kan, x, y, nilai y-nya, nilai fx-nya semakin mendekati satu ketika nilai x-nya semakin besar. Sebaliknya nilai y-nya atau nilai fungsi x, fx-nya itu semakin mendekati min satu ketika nilai x-nya semakin tak hingga, semakin mengecil, semakin negatif tak hingga gitu.
Bentar ya, saya buka sambil buka tab one setting. Recording in progress. Ya, kita lanjutkan. Jadi bisa dinotasikan dengan saya sambil coret-coret ya. Tadi mau pakai tab nggak bisa sehingga pakai laptop, pakai mouse jadi agak pelan nih. Jadi konsep pertama adalah tentang limit fungsi f di titik C
untuk fungsi f yang terbatas pada selang yang memuat c. Dalam hal ini kemungkinannya adalah dinotasikan dalam limit x mendekati c atau hingga c, fx sama dengan tak hingga atau limit x mendekati c, fx sama dengan negatif tak hingga. Jadi dalam konsep pertama ini yang tak hingga adalah nilai y-nya atau nilai fungsi x-nya. Ini konsep pertamanya. Jadi limit x mendekati c, fx sama dengan tak hingga. Kemudian limit x mendekati c, fx sama dengan negatif tak hingga. Nah, nilai x mendekati c dapat diganti dengan x mendekati c plus atau x mendekati c negatif atau x mendekati c negatif. Nah, konsep kedua adalah tentang limit fungsi f untuk perubahan x yang membesar tanpa batas, x-nya. Nah, ini konsep pertama. Nah, konsep kedua adalah limit untuk x yang membesar tanpa batas. Kalau yang konsep pertama tadi kan x-nya mendekati c, yang tak hingga yang tak terbatas adalah nilai limit fungsi x-nya. Kalau konsep kedua, yang tak hingga adalah nilai x-nya. X-nya bisa tak hingganya positif atau x-nya tak hingganya negatif. Yang seperti dibahas di slide tadi ya. Nah, dalam ini, di dalam konsep yang kedua ini, dinotasikan dengan limit x tak hingga positif, fungsi fx sama dengan L atau limit x-nya mendekati x-nya mendekati negatif tak hingga fx-nya sama dengan min L atau L juga sama saja. Yang tadi dicontohkan di tadi gambar grafik itu X-nya mendekati tadi berapa tadi? Semakin X-nya tak hingga eh, nilai fx-nya mendekati satu gitu ya. Atau sebaliknya semakin X-nya min tak hingga nilai fx-nya mendekati min satu.
Nah, di nanti di materi yang berikutnya gabungan dari kedua konsep ini nanti yaitu limit Tahingga di Tahingga. Kalau yang konsep pertama adalah yang Tahingga kan nilai limitnya ya, hasil limitnya X-nya di suatu angka gitu ya. Konsep yang kedua itu yang Tahingga adalah nilai X-nya, kemudian nilai limitnya itu di suatu angka, ini dinotasikan dalam bentuk L. Nanti di materi yang berikutnya nanti gabungan dari dua konsep ini, yaitu konsep tak hingga di tak hingga, sehingga nanti dituliskan dituliskan notasinya dengan limit X mendek hingga tak hingga, mendekati tak hingga, fx sama dengan tak hingga. Semakin X-nya tak hingga, nilai fx-nya atau y-nya makin tak hingga. Atau juga limit X mendekati tak hingga, fx sama dengan negatif tak hingga. Atau limit X mendekati negatif tak hingga, fx sama dengan tak hingga. Atau juga limit X mendekati negatif tak hingga, fx sama dengan negatif tak hingga. Nanti dibahas di materi berikutnya ya. Jadi limit tak hingga di tak hingga. Oke. Nah, tadi yang di slide tadi dibahas ini kan semakin semakin X-nya tak hingga ke kanan atau semakin tak hingganya positif, maka nilai fx-nya, nilai y-nya akan mendekati satu. Ya, atau semakin nilai X-nya mengecil tak hingga negatif ke kiri, maka nilai fx-nya, nilai y-nya akan semakin mendekati min satu. Seperti yang digambar ya, garis biru itu semakin ke kanan, semakin mendekati satu. Garis biru semakin mendekati garis yang warna pink. Begitu pula garis biru semakin ke kiri, semakin mengecil, semakin tak hingga negatif, dia nanti semakin mendekati garis pink min satu, y min satu. Nah, ini limit tak hingga. Nah, ini nanti mungkin basic, ini dasar, karena ini kalkulus satu ya. Nanti dasar untuk nanti di semester 2 kalau nggak salah ya. Nanti belajar kalkulus 2. Sama juga nanti kalian akan belajar integral dan juga nanti limit juga
aplikasinya seperti untuk menghitung luas benda atau menghitung volume benda putar. Volume benda putar yang nggak beraturan itu nanti kan tentunya kalau volume benda yang tidak beraturan itu kan tidak ada rumus bakunya ya. Maka nanti pakai pendekatan integral dan limit. Nanti itu volume bendanya gitu ya. Misalkan benda putar itu dibikin partisi-partisi, dibikin potongan-potongan kecil. Nah, potongan-potongan kecil itu lu, luas daerah atau volume volume daerah potongan-potongan kecil itu dihitung berapa, nanti itu di jumlah sejumlah sampai kalau dia itu disusun memenuhi eh, volume benda itu, nah itulah volumenya. Nah itu nanti pakai pendekatan konsep limit. Kita lanjutkan dulu. Contoh ini, perhatikan grafik fungsi fx sama dengan seper x. Oke, Pak, agak ini lambat. Ya. Masih ada dua orang lagi kok punya ini. Ya. Masih ya, Pak? Ya. Perhatikan grafik fungsi fx sama dengan seper x. Jika x mendekati tak hingga, artinya jika nilai x semakin besar ke kanan, nih, maka grafik akan menuju sumbu x, akan mendekati sumbu x, atau y-nya semakin mendekati nol, atau nilai fx mendekati nol. Sama halnya jika x mendekati negatif tak hingga, semakin mengecil ke kiri, maka grafik akan menuju sumbu X atau garis Y sama dengan nol atau nilai fx-nya mendekati nol. Itu dinotasikan dengan notasi limit X mendekati A hingga support X sama dengan nol. Kemudian limit X mendekati negatif A hingga support X sama dengan nol. Kita kembali ke ini tadi. Tadi di konsep yang pertama notasinya adalah limit fungsi limit X mendekati C, fx sama dengan tak hingga. Ini bisa kita gambarkan, misalkan kita mempunyai fungsi f. Kita mempunyai fungsi f yang grafiknya diperlihatkan seperti di slide. Agak jeleknya, susah.
Nah, ini kita mempunyai fungsi f yang grafiknya yang seperti ditampilkan di layar. Ini sumbu y, ini 0, 0, y0, x0, kemudian ini sumbu x. Perhatikan bahwa jika x mendekati c, jika x mendekati c, maka nilai fx-nya semakin lama semakin besar dan tak terbatas. X-nya semakin f-nya baik yang grafik fungsi f yang kanannya, yang sebelah kanannya c maupun yang sebelah kirinya c ya, itu semakin nilai x-nya dekat dengan c, ini kan x yang kanan, ini x yang kiri ya. Semakin dia dekat dengan c, maka grafik fungsi f-nya, fx-nya itu semakin ke atas, semakin membesar tanpa batas. Nah, ini tadi yang disebut dengan dinotasikan dengan limit x mendekati c, fx tak hingga. Semakin besar dia, semakin besar di sumbu y berarti semakin ke atas. Nah, jadi fx membesar tanpa batas bila x mendekati c. Kemudian seperti gambar ini juga nanti bisa kita bikin gambar eh, kita coba gambar yang lain. Kemudian kita coba gambar yang lain. Ini sumbu y ini 0,0, ini x, ini c, ini c. Nah, ketika gambar grafiknya seperti ini dinotasikan dengan limit x mendekati c negatif, fx sama dengan negatif tak hingga.
semakin nilai X-nya mendekati C negatif, artinya dari limit kiri ya, dari kirinya C, maka nilai fx-nya, nilai y-nya semakin kecil, semakin negatif tak hingga, jadi semakin kecil. Min satu, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya, semakin kecil. Kemudian, satu lagi, kita isi gambar. Ini sumbu Y, ini 0,0, ini X, ini garis C-nya. Nah, ini grafik fungsi F-nya. Apabila gambar seperti ini dinotasikan dengan limit X mendekati C plus fx sama dengan negatif tak hingga. Jadi semakin X-nya mendekati C plus artinya limit kanan kan, yang ini dari sebelah kanannya C, maka nilai fx-nya, nilai y-nya semakin mendekati negatif tak hingga. Nah, kita kembali ke slide coba mana yang sama. Ini materinya saya ambil dari bukunya Koko Martono ya, sehingga dari buku yang kita bandingkan dengan yang di slide ini campuran materi juga dari bukunya Purcell atau Thomas kalkulus, buku kalkulus. Ini materinya Bu Atia. Oke, kita lanjut saja. Sehingga nanti juga akan kita dapatkan rumus, ya rumus teorema yang lain, yaitu limit X mendekati 0 plus 1 per X pangkat N sama dengan tak hingga, di mana N adalah bilangan asli. N adalah bilangan asli. Nah, kemudian juga teorema yang kedua ada
limit X mendekati nol negatif 1/X pangkat N sama dengan bisa tak hingga positif, bisa tak hingga negatif. Bisa tak hingga positif, bisa tak hingga negatif. Tak hingganya positif ketika N-nya bilangan bilangan genap positif, kemudian hasilnya negatif tak hingga ketika N-nya N-nya bilangan ganjil positif. Bilangan ganjil positif. Nah, kemudian yang ketiga juga teoremanya rumus yang lain limit X mendekati nol 1/X pangkat N sama dengan tak hingga ketika N adalah bilangan genap positif. Nah, baik kita kembali ke slide yang tadi yang pertama. Jadi limit limit di tak hingga ya yang kita bahas tadi di awal. Eh, Kita mempunyai
grafik fungsi f yang grafiknya ditampilkan seperti di gambar. Jadi jika peubah x, jika nilai x membesar tanpa batas, maka nilainya akan mendekati satu. Dan jika nilai x mengecil tanpa batas, maka grafiknya akan mendekati min satu. Nah, coba kita coba soal sekarang ya. Coba soal supaya. Nah, coba soal. Soal. Coba. Soal. Hitunglah limit dari X mendekati tak hingga X kuadrat min 2X per 2X kuadrat plus satu. Hitunglah limit dari X kuadrat min 2X per 2X kuadrat plus satu. Nah, agar bentuknya menjadi N, sorry, agar bentuknya menjadi X pangkat N, seperti yang tadi ini ya, bentuknya menjadi 1/X pangkat N, agar soal ini bentuknya menjadi X pangkat N, maka keluarkan faktor X kuadrat. Maka keluarkan faktor X kuadrat dari pembilang dan penyebut. Karena X-nya ada karena X-nya adalah mendekati tangga, maka kita hanya mengerjakan bilangan positif, ya kan? Karena tangganya kan positif ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sehingga nanti faktor X kuadrat dapat dicoret. Sehingga coba kita kerjakan limit X mendekati tangga dikeluarkan nilai X. Kalau X-nya dikeluarkan, bawahnya nggak bisa, Pak. Soalnya 2X kuadrat plus 1. Saya udah nyoba jadinya X. Atasnya bisa jadi X.
dalam kurung X min 2 bawahnya itu penyebutnya nggak bisa, Pak. Oh, gini, gini, gini. Sebentar ini. Oh, karena di bawahnya ada satu ya. Iya, Ya, bukan coba gini. X. Ini X kuadrat. Coba kita keluarkan X kuadrat kali satu min 2 per X. Ini kalau kita kali kan, ini kalau kita Oh iya, dicoret ya. ini Bisa kalau sih. kita X. kalau kita kali ya, ini X kuadrat, ya kan? Sama ya. Ini min 2X. Oke ya. Oke ya, clear ya. Ya Kemudian Pak, bisa berarti bawahnya sama juga X kuadrat kali 2 plus satu per X kuadrat. iya, yang bawahnya X kuadrat kali. Jadi nanti di materi-materi berikutnya juga nanti kita akan banyak bermain seperti ini. Jadi apa? Ngotak-ngatik gitu. Jadi ngotak-ngatik soal supaya nanti dia ngikutin rumus. Nah, itu. Kayak gini kan? Soalnya adalah limit X mendekati tak hingga X kuadrat min 2X per 2X kuadrat plus satu. Supaya soal ini ngikutin rumus tadi ya, polanya seper X pangkat N. Nah, diapain gitu lah. Nah, yang cara ini adalah dikeluarkan faktor X kuadratnya baik di pembilangnya maupun penyebutnya. Sebenarnya nanti kalau soalnya itu nggak salah ya, itu soal udah disetting, sudah pasti nanti bisa dibikin sesuai dengan rumus gitu. Nah, soal ini itu bisa dibikin bentuk polanya seper X pangkat N. Ini yang atas sudah kita coba, yang bawah juga sama. Ini kita keluarkan X kuadratnya, kemudian supaya 2X kuadrat berarti kan 2 ya, ya kan? Kemudian tambah supaya satu berarti super X kuadrat. Nah, X kuadrat kali 2 kan 2X kuadrat. Kemudian X kuadrat kali super X kuadrat kan satu ya. Nah, itu diakal-akalkan kan gitu kan. Sehingga nanti dia ngikutin pola. Nah, berikutnya sama dengan X kuadratnya kita coret. Sehingga bentuk berikutnya adalah limit X mendekati tak hingga X kuadrat atas pembilang dan bawah penyebut dicoret. Sehingga menjadi seperti ini. Satu min. Nanti kalau ngerjain soal juga yang agak rapi ya. Kayak min sama pernya sejajar gitu ya. Sama dengan per sejajar. Sehingga menjadi seperti ini. Satu min 2 per X. Dan 2 plus satu per X kuadrat. Ya, X atas sama bawah dicoret. Kemudian berikutnya sama dengan satunya, karena satunya tidak ada peubah variabel X.
kita geser ke depan satu min limit X mendekati tak hingga 2 per X. Kemudian duanya karena tidak mengandung peubah atau variabel X, kita geser ke depan 2 plus limit X tak hingga 1 per X². Nah, ngikutin rumus di atas, rumus sebelumnya kan. Berarti 1 min 0. Limit X tak hingga 2 per X sama dengan 0. Kemudian 2 tambah 0. Limit X mendekati tak hingga 1 per X², itu juga 0. Seperti yang rumus di atas. Limit X mendekati tak hingga 1 per X pangkat N sama dengan 0. Sehingga hasilnya sama dengan 1/2. Hasilnya 1/2. Jadi, nah ini kan tadi kan, ini bentuk limit X. Mana tadi? Tadi kita sudah tulis rumusnya. Jadi limit X mendekati 0 plus 1/Xn sama dengan, oh ini ya masih yang ini ya. Oh, tadi kita bahas ini ya, kita sudah tulis 3 rumus, 3 teorema. Limit X mendekati 0 plus 1/Xn sama dengan tak hingga, atau limit X mendekati 0 minus 1/Xn sama dengan tak hingga positif apabila N-nya bilangan genap positif, kemudian tak hingga negatif apabila N-nya bilangan ganjil positif. Kemudian limit X mendekati 0, 1/X pangkat N sama dengan positif tak hingga apabila N-nya bilangan genap positif. Nah, nanti sebenarnya dapat lagi rumus berikutnya ya. Rumus berikutnya itu sebelum ini ya, sebelum
tadi kita ngerjain soal itu ada rumus berikutnya. Rumus rumusnya rumus yang diperumum yaitu limit X mendekati tak hingga 1/X pangkat N sama dengan 0, di mana N adalah bilangan asli. N adalah bilangan asli. Ini zoomnya nanti mati lagi. 3 menit mati lagi, nanti join lagi zoom yang pertama tadi ya. Atau limit, ini rumus berikutnya ya. Tadi untuk kita ngerjain soal limit X mendekati negatif tak hingga 1/X pangkat N sama dengan 0 juga. Di mana N adalah bilangan asli. Nah ini. Maka tadi ngerjain rumusnya ini ya. Dari soal kita supaya bisa dibentuk dalam bentuk pola per X pangkat N, maka diubah. Dikeluarkan X kuadratnya kemudian dicoret. Ini kan limit X tak hingga 1/X kuadrat sudah ikut pola 1/X pangkat N kan, maka 0. Kemudian ini juga sama. Nah, mungkin pertanyaannya adalah ini apakah sudah ngikutin pola limit X tak hingga X mendekati tak hingga 1/X pangkat N? Iya, seperti ini kalau kita bedah ya. Kalau kita bedah seperti ini kan. Limit X mendekati tak hingga 2/X itu kan limit X tak hingga 2 kali 1/X pangkat 0. X pangkat 0 kan ya X kan. Sorry. X pangkat 1. Berarti zoomnya mau mati silahkan join nanti ya. Nah, berarti kan 2 kali limit X tak hingga 1/X pangkat 1 berarti kan 2 kali 0. 0 sama dengan 0 juga. Maka di sini 0. Oke. Nah, sekarang coba kita kerjakan soal kedua. Soal 2. Hitunglah limit X mendekati negatif tak hingga
X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 1 per 2X pangkat 3 plus 3X sama dengan, nah agar bentuk X per X pangkat N ya, agar bisa bentuknya, agar bisa bentuknya agar nanti ikut pola seper X pangkat N ya, maka keluarkan faktor X pangkat 3 dari pembilang dan penyebut. Karena X-nya mendekati negatif tak hingga, maka kita nanti hanya memperhitungkan bilangan negatif. Min 1, min 2, min 3, terus sampai tak hingga ya. Sehingga nanti faktor X pangkat 3 dapat dicoret. Sehingga kita kerjakan sama dengan limit X mendekati negatif tak hingga, X-nya makin ke kiri sampai tak terbatas ya. X pangkat 3-nya dikeluarkan sama dengan 1 min 2 per X tambah 1 per 1 per X pangkat 3. Jadi X pangkat 3 kali 1, X pangkat 3, oke clear ya. Kemudian X pangkat 3 kali min 2 per X sama dengan 2X kuadrat. Kemudian X pangkat 3 kali 1 X pangkat 3 adalah 1. Kemudian yang bawah kita keluarkan X-nya, X pangkat 3 kalikan berarti ini 2 tambah 3 per X kuadrat. 3 per X kuadrat. X pangkat 3 kali 2 adalah 2X pangkat 3. X pangkat 3 kali 3 per X kuadrat adalah 3X. Nah, kemudian ini X pangkat 3 dan X pangkat 3 bisa dicoret. Limit, kita teruskan limit X mendekati negatif tak hingga sama dengan 1 min 2 per X plus 1 per X pangkat 3. Nanti juga kalau nulis yang rapi ya, jadi tanda negatif ini sejajar dengan tanda per gitu ya.
tanda positif tambah sejajar dengan tanda per supaya rapi. Kemudian kalau bikin tanda per juga sejajar dengan sama dengan. Kemudian bawahnya penyebutnya 2 plus 3 per X kuadrat. Sama dengan, nah dibikin pernya tuh sejajar dengan sama dengan ya. Kemudian satu nih kita geser ke depan karena dia nggak ada ubah X-nya, tidak ada variabel X-nya. Satu min limit X mendekati negatif tak hingga 2X tambah limit X mendekati negatif tak hingga seper X pangkat 3. Kemudian bawahnya juga sama, duanya berarti karena tidak ada variabel X-nya ya sendiri dia 2 tambah limit X mendekati negatif tak hingga 3 per X kuadrat sama dengan Pak, ini tadi kesulit Pak di apa ya Pak? Coba Pak. Iya, tadi Pak. sehingga satu ya ini bikin tanda per sejajar dengan sama dengan ya salah set satu min nol plus nol 2 plus nol sama dengan 1/2 ya. Satunya ini nol, ini nol, ini 2, ini nol. Udah, saya kira sudah ini ya, bisa bayangin ya. Kalau kita bedah ya, coba kita bedah ya. Ini kan limit sama dengan kan sama dengan limit X mendekati negatif tak hingga 2 kali seper X pangkat 1 kan. Sama dengan 2 kali limit X mendekati negatif tak hingga seper X pangkat 1. Kan sudah ngikutin bentuk pola seper X pangkat N kan, berarti kan 2 kali nol nol ya. Nah, sama juga dengan ini ya. Ini kan seper X pangkat N berarti ya nol ya. Oke, saya kira itu contoh soalnya.
Nah, sebelum itu kita coba balik ke slide. Kemudian limit yang udah kita bahas sebelumnya ya. Limit limit tak hingga limit tak hingga di tak hingga. Limit tak hingga di tak hingga. Nah, limit tak hingga di tak hingga adalah kasus di mana fx-nya itu hasil nilai limitnya itu ya, itu bisa plus minus tak hingga. Yang tadi sudah sekilas kita bahas di awal tadi ya. Ketika ketika x-nya atau bila x-nya itu mendekati sama juga plus minus plus minus tak hingga juga. Kan tadi ada limit x mendekati c, fx sama dengan tak hingga. Ada limit x mendekati tak hingga, fx sama dengan L itu ya. L itu nilainya berapa gitu ya. Satu kah, dua kah, tiga kah, min satu, min dua, dan seterusnya. Nah, kalau limit tak hingga di tak hingga, ubah x-nya itu tak hingga, nilai limit fungsi x-nya juga tak hingga. Jadi limit tak hingga di tak hingga. Ini ada gambar, ini sumbu Y, ini sumbu X, ini koordinat 0,0, grafik fungsinya, nah grafik fungsinya seperti ini dinotasikan dengan notasi limit X mendekati tak hingga, fx sama dengan tak hingga. Jadi baik nilai x-nya dan nilai fx-nya sama-sama tak hingga. Ya, kalau di depan tadi kan x-nya itu tak hingga,
fx-nya enggak apa lim L gitu kan bisa angka satu 2 dan seterusnya. Atau sebaliknya X-nya itu kalau ini kan mana gambar. Nah, ini kan kalau nilainya ini kan X-nya kan enggak tidak tangga ya, tapi semakin katakanlah C ini angkanya 2 gitu kan. Semakin X-nya mendekati angka 2 gitu kan. Maka nilai fx-nya, nilai y-nya semakin tangga ke atas, semakin besar gitu. Nah, ini juga sama. Atau tadi mana tadi? Atau bentuk yang lain tadi seperti ini tadi. Nah, ini. Kalau ini X-nya tak hingga. Semakin X-nya tak hingga baik ke kanan positif maupun ke kiri negatif, nilai fx-nya itu semakin satu, semakin mendekati satu. Nah, kalau yang ini tadi, nah ini baik peubah X-nya maupun fx-nya sama-sama tak hingga. Jadi semakin X-nya ini ya, semakin X-nya ke kanan ini, kalau kita lihat ya, semakin X-nya ke kanan, maka ini semakin naik ini. Ini semakin naik ke atas. Jadi semakin X-nya membesar tak hingga, maka nilai Y-nya juga semakin meninggi tak hingga gitu ya. Kemudian notasi yang berikutnya juga bisa limit X mendekati negatif tak hingga, fx-nya sama dengan negatif tak hingga. Seperti ini. Ini semakin X-nya ke kiri, berarti kan semakin mengecil ya X-nya. Min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, dan seterusnya sampai min 1000. Maka nanti X-nya semakin ke bawah. Sorry, Y-nya semakin ke bawah. Y-nya semakin mengecil ke bawah, semakin turun. Semakin ke kiri X-nya, semakin turun Y-nya. Jadi semakin mengecil X-nya Taingga, semakin mengecil juga, semakin turun juga Y-nya, fx-nya. Kemudian bentuk yang lain, gambar seperti ini, ini sumbu Y, ini sumbu X, di sini koordinat 0,0, grafik fungsinya, grafik fungsi F-nya, ini nggak sama tadi. Grafik fungsi F-nya seperti ini, dinotasikan dengan limit X mendekati tak hingga, fx
sama dengan negatif tak hingga. Dan limit X mendekati negatif tak hingga fx sama dengan tak hingga. Jadi ini semakin ke kanan X-nya, X-nya semakin ke kanan, X-nya semakin besar ke kanan, tak hingga ini ya, maka Y-nya semakin fx-nya atau fungsi X-nya atau Y-nya semakin ke bawah, turun. Semakin negatif tak hingga. Ini ya. Kemudian yang ini semakin X-nya negatif tak hingga, semakin ke kiri ini ya. Semakin ke kiri X-nya, makin mengecil, maka nilai fx-nya, nilai fungsi X-nya, nilai Y-nya semakin tak hingga. Naik ke atas, semakin naik ke atas nih. Makin besar dia. Nah itu. Ini yang disebut dengan limit tak hingga di tak hingga. Jadi X dan Y-nya sama-sama tak hingga. Atau perubahan X-nya tak hingga, baik membesar plus atau mengecil negatif. Dan juga fx-nya, fungsi X-nya atau Y-nya juga sama. Tak hingga, membesar positif atau mengecil negatif. Sehingga nanti kita dapat lagi rumus. Kita dapat lagi rumus limit X menuju tahingga atau mendekati tahingga X pangkat N sama dengan tak hingga, di mana N adalah bilangan asli. Kemudian yang rumus nomor 2, limit X menuju negatif tak hingga X pangkat N sama dengan bisa tak hingga hasilnya apabila N-nya genap, kemudian atau hasilnya juga bisa negatif tak hingga ketika N-nya ganjil. N-nya ganjil. N-nya bilangan asli ya. N-nya bilangan asli. N-nya bilangan. Nah, ini dapat rumus. Ini
Nah, coba kita latihan soal dulu untuk ini. Coba soal coba hitunglah nilai dari limit X mendekati tak hingga atau X menuju tak hingga X pangkat 3 min 9 X kuadrat limit X menuju tak hingga atau mendekati tak hingga X pangkat 3 min 9 X kuadrat sama dengan limit X menuju tak hingga X pangkat 3-nya kita pisahkan atau kita keluarkan ya. X pangkat 3 kali dengan ini 1 min 9 per X. Ingat harus rapi ya. Ingat harus rapi cara nulisnya. Jadi kayak gini ya. Tanda negatif, tanda pengurang ini harus sejajar dengan tanda per gini ya. Jadi X pangkat 3 kan X X pangkat 3 kali 1 kan sama dengan X pangkat 3. Kemudian X pangkat 3 kali min 9 per X sama dengan 9X kuadrat. Nah, berarti ini kita pisah lagi. Ini limit X menuju tak hingga X pangkat 3 dikali dikali 1 nya kita geser karena dia nggak ada peubah atau variabel X-nya. 1 min karena ini 9 per X ada peubah atau variabel X-nya, maka ini kita ada limitnya, limit X tak hingga 9 per X. 9 per X. Sama dengan ini. Ini limit X pangkat 3, limit X menuju tak hingga X pangkat 3. Berarti mengikuti pola ini ya. Pola ini limit X menuju tak hingga X pangkat N ya. Berarti berarti dia adalah tak hingga kan dikalikan dengan 1 min 0 ya. Dari mana 0? Dari yang rumus sebelumnya. Limit X menuju tak hingga seper X pangkat N. Itu kan 0. Maka berarti ini hasilnya adalah tak hingga.
Yang tadi kan yang ngikutin pola tadi loh. Rumus sebelumnya kan limit, rumus sebelumnya per X pangkat N tadi ya. Nah ini, limit X menuju tangga seper X pangkat N sama dengan nol ya. Berarti ini kan limit X menuju atau mendekati tangga seper X pangkat N sama dengan nol. Berarti itu kan limit X menuju tangga berarti kan 9 kali 1 per X pangkat 1. Ya kan? Berarti kan 9 kali limit X menuju tangga seper X pangkat 1 sama dengan 9 kali 0. 9 kali 0. 0. 0 kali 0, 0 ya. Berarti ya ini 0. Nah, soal nomor 2. Soal nomor 2, hitunglah limit X menuju negatif hingga X pangkat 4 min 9X pangkat 3 sama dengan limit X menuju negatif hingga keluarkan X pangkat 4-nya. X pangkat 4 kali 1 min per harus sejajar ya biar rapi ya. Tanda negatif minnya dengan tanda pernya harus sejajar biar rapi. 9 per X. X pangkat 4 kali 1 sama dengan X pangkat 4. Oke ya, clear ya. X pangkat 4 dikalikan min 9 per X sama dengan 9X pangkat 3. Oke, clear ya. Kemudian ini juga kalau rapi harusnya sejajar atas bawah ya. Sama dengannya sejajar juga. Limit berarti limit X menuju hingga X pangkat 4 X menuju mendekati negatif hingga X pangkat 4 dikalikan 1 min limit X menuju negatif hingga 9 per X sama dengan limit X menuju hingga X pangkat 4 pakai rumus ini berarti rumus yang dua ini ya negatif hingga ya. Apabila N-nya genap, maka tak hingga hasilnya kan. X pangkat 4 kan genap. X pangkat 4. N-nya kan 4 genap, berarti hasilnya tak hingga. Berarti ini
tak hingga dikalikan satu min limit ini ngikutin ngikutin rumus limit x tak hingga seper x pangkat n ya. Nol. Saya sama kayak tadi ya. Sama dengan tadi ini. Nol berarti tak hingga dikalikan satu eh, tak hingga. Tak hingga. Oke, sampai sini limit tak hingga di tak hingga. Sampai sini ada pertanyaan? Kuncinya adalah kalian harus punya bukunya itu sudah harus punya bukunya. Tidak cukup kalian baca PPT ini. Ini tidak cukup. Ini cuman apa namanya ringkasan lah. Jadi kalian harus punya bukunya. Terserah buku apa bebas. Cuman kalau nyari buku e-book di internet Google ya biasanya bahasa Inggris. Bukunya Purcell, bukunya Thomas Alculus ya. Kalau nyari yang bahasa Indonesia itu biasanya biasanya hardbook dia yang saya pernah tunjukkan di kelas ya. Biar sama, biar seragam bisa pakai bukunya Koko Martono. Silakan mungkin pinjam di perpustakaan atau kalian bisa beli di Gramedia. Saya bilangnya Gramedia ya supaya nanti tidak salah suruh beli bajakan. Nah itu. Kalau tidak ada pertanyaan, ini Junya mau mati. Kita geser lagi terakhir. Kita lanjutkan ke limit fungsi trigonometri. Silakan bisa pindah zoomnya ke zoom yang ke berapa berarti ini? Zoom yang kedua ya, zoom yang kedua.